teman-teman semua, kembali lagi dengan saya channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan Sinta. Jadi teman-teman, dalam video kali ini aku pingin ngajak kalian untuk sharing aja, sharing santai mengenai rahasia saya lolos CPNS itu, belajarnya dari mana, terus metode belajarnya tuh kayak gimana teman-teman. Jadi kayak sumber belajarnya tuh dari mana gitulah. Aku paham untuk kalian yang baru banget mau daftar CPNS, atau kak aku baru lulus nih kak, aku pengen daftar CPNS, aku harus mulai dari mana? Kalian bisa banget tonton video ini biar kalian gak terlalu bingung dan terlalu panik ya teman-teman. Untuk kalian yang udah pernah melewati CPNS terus belum lulus, pasti kalian mah udah paham ya kalian belajar dari mana kayak gitu. Gak apa-apa, tapi kalian juga tetap bisa nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi sebenarnya saya itu belajar dari mana saat saya menghadapi seleksi CPNS. Mungkin kalian yang ingin mempersiapkan seleksi CPNS sedini mungkin ya teman-teman, kalian bingung, kalian mau belajar dari mana? Aku mau sharing waktu saya menghadapi CPNS periode 2018 itu saya belajar hanya dari 2 sumber aja teman-teman gitu. Dan ini benar-benar sederhana banget lah kalau kalian boleh lihat. Jadi sumber belajar saya yang pertama adalah buku CPNS. Kenapa saya memilih buku CPNS? Karena kalau saya harus belajar online, maksudnya belajar dengan soft file kayak gitu terus menerus, terkadang kurang efektif. Karena biasanya kalau handphone saya buat cari-cari materi atau apa gitu kan di internet, kadang-kadang suka muncul pop art, pemberitahuan, notifikasi WA, Instagram dan lain-lain. Itu kadang memecah konsentrasi teman-teman. Jadi kadang-kadang pingin langsung ngeklik notifikasi tersebut terus lupa deh kalau saya itu lagi belajar. Kadang-kadang gitu. Jadi kalau secara aku pribadi aku lebih suka yang hard. Kadang-kadang juga kalau misalnya dapat materi dari web pun bisa saya print, saya coret-coret, saya tandai dengan stabilo seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya ini tergantung kalian. Kalau misalnya kalian memang bisa belajar secara soft file, baca-baca materi secara soft file, secara e-book dan lain-lain, mungkin kalian cocok ya teman-teman untuk belajar secara online. Jadi karena akhir-akhir ini saya banyak melihat promosi ya, banyak juga sih sebenarnya cara-cara untuk belajar, bisa dari internet, dari bimbel online, atau bimbel yang ada di kota kalian, offline, tatap muka dan sebagainya. Itu terserah kalian. Soalnya pada saat itu tuh kenapa aku nggak ikut semacam bimbel atau semacam apa kayak gitu yang bayar-bayar, karena waktu itu tuh kayak apa ya, kayak nggak ada cukup dana gitu untuk hal-hal tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi punya uang segini ya udah buat beli buku aja. Dan ini bener-bener pure nggak ada endorse ya teman-teman. Bukan karena aku di endorse oleh penerbit buku dan sebagainya, itu bukan ya teman-teman. Karena memang mungkin budget aku itu memang cukupnya untuk membeli buku pada saat itu. Jadi waktu itu aku beli 3 macam buku. Yang pertama itu bukunya harganya tuh kayak cuma 50 ribuan lah ya teman-teman, 50 ribuan. Terus yang kedua juga bukunya 50 ribuan juga. Dan yang ketiga itu lumayan agak mahal, sekitar 300-an atau 400, aku lupa bukunya. Cuman ternyata setelah aku buka buku-buku yang mahal itu, aku bandingin dengan harga yang 50 ribuan tersebut, ternyata aku lebih gampang mencerna materi-materi dan latihan soal yang dari buku yang 50 ribuan. Jadi sebenarnya kayak mahal enggaknya sebuah buku CPNS itu tidak terlalu menjamin teman-teman. Jadi aku mikirnya lebih sederhana, lebih bisa cepat nangkep dengan harga buku yang ternyata lebih murah daripada yang lebih mahal. Kan waktu itu mikirnya,
oh mahal, ini pasti lebih bagus nih kualitasnya atau jenis-jenis soalnya gitu. Ternyata setelah dibuka, setelah baca-baca, aku lebih nyaman dengan harga yang lebih murah lagi teman-teman. Yang kedua, belajar pakai apa sumbernya? Dari internet tentunya, karena kita hidup di zaman yang 2020 modern ini, tidak bisa lepas dari internet ya teman-teman. Jadi belajar pun aku juga combine dengan yang ada di internet, materi-materi yang ada di internet. Aku bisa cari-cari infonya, terus aku juga bisa catat materi-materi yang belum aku paham atau yang belum aku bisa nemu jawabannya di buku-buku tersebut. Aku cari di internet, aku catat lagi, aku rangkum lagi. Seperti itu teman-teman. Aku juga kadang-kadang buka YouTube buat cari-cari materi atau cari-cari soalnya. Selanjutnya tentang metode belajar. Kalau metode belajar tiap orang memang sih beda-beda ya teman-teman. Cuman karena ini sharing, aku mau nyampein metode belajar dari saya. Yang pertama itu ada manajemen waktu, dimana waktu itu tuh saya masih bekerja di salah satu perusahaan ya teman-teman. Jadi aku harus bisa membagi waktuku di saat habis bangun. Jadi bangun pagi untuk baca-baca sebentar, kerja, terus pulang, istirahat sebentar, sekitar jam 7-an atau jam 8-an aku mulai belajar lagi sampai tidur gitu teman-teman. Jadi aku nyediain space waktu khusus di mana aku tuh harus belajar. Gak masalah dalam sehari aku belajar 2 jam atau 3 jam, itu gak masalah. Yang penting aku nyempetin waktu untuk ikhtiar, untuk belajar teman-teman. Jadi kalian bisa tahu kira-kira jam berapa ya aku luang, biar kalian bisa persiapkan waktu tersebut untuk belajar. Yang dua, itu metodenya mencatat. Karena nggak tahu kenapa sih dari dulu aku sekolah itu, kalau aku nggak tahu, aku catat, aku rangkum teman-teman. Misalnya nih, kalau aku lagi ngerjain soal A, B, C, D, E misalnya, dari poin A, B, C, D, E, aku yang nggak tahu yang mana. Kalau misalnya aku nggak tahu, aku langsung cari di internet, di Google teman-teman. Terus aku tuh kasih panah gini di tanda A, B, C, atau D-nya, kasih keterangan. Itu tuh maksudnya tuh sebenarnya apa? Itu definisi dari apa, aku tuh selalu catat. Terus habis itu, aku juga cari materi-materi yang tidak ada di buku dengan di internet. Kalau misalnya aku nggak bisa ngeprint, aku bisa catat di buku. Tapi aku lebih suka aku nyatet daripada ngeprint, karena kalau misalnya kita nyatet, kita baca, kita tulis, otomatis kayak inget apa yang kita tulis. Jadi kalau misalnya aku belajar lagi, oh iya materi ini aku pernah catat di ini loh gitu. Jadi metode belajar itu bisa berbeda-beda ya teman-teman. Misalnya kayak dengan melihat video atau mendengarkan rekaman dan sebagainya, itu bisa berbeda-beda, atau membaca seperti saya. Itu bisa berbeda-beda setiap orang, jadi saya tidak bisa memaksakan. Kalian bisa belajar dengan metode yang paling cocok dengan diri kalian sendiri teman-teman. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Saya udah menjawab saya metode belajarnya seperti apa dan saya belajar dari mana ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Dan untuk kalian semua yang sedang nonton video ini, jangan minder kalau misalnya kalian nggak punya dana yang lebih untuk mengikuti bimbel atau mengikuti tryout atau mengikuti apapun itu yang bayar-bayar. Nggak usah sedih, kalian bisa belajar dengan gratis teman-teman. Misalnya kalian belajar dari YouTube, kalian belajar dari web, itu kan kalian bisa belajar gratis. Tapi tentunya kalian harus punya kuota internet juga sih. Cuman kan pastilah kalian setiap hari juga beli kuota internet kan, jadinya tidak memerlukan biaya yang lebih besar lagi. Maksudnya tuh seperti itu teman-teman. Oke, yang penting kalian jangan patah semangat, tetap semangat, cari info sebanyak-banyaknya tentang CPNS, cari materi sebanyak-banyaknya tentang CPNS, dan semoga kalian bisa menjadi next CPNS. Sekian dulu, jangan lupa buat support saya. Caranya, klik like, tinggalkan komentar, subscribe.